program studi akuntansi. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah Perpajakan 1. Saya sebagai dosen pengampu, nama saya Musawir SEMM, ya, sering dipanggil Pak Momo. Ya. Jadi begitu akan kita sampaikan nanti beberapa materi yang berkaitan dengan mata kuliah Perpajakan 1. Yang pertama yaitu mengenai dasar-dasar perpajakan. Tahukah apa pajak itu? Pajak itu banyak definisinya ya. Salah satunya adalah pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pada pasal 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada juga definisi yang mengatakan pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Nah, pemaksaan ini dengan undang-undang, dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Jadi kalau kita lihat unsur-unsurnya adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. Para mahasiswa, untuk pajak itu ada fungsinya. Yang pertama adalah fungsi anggaran atau sering disebut dengan budgeter. Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Kemudian fungsi mengatur atau reguler, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contoh, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya konsumtif masyarakat kita. Nah, untuk memungut pajak itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pemungutan pajak harus adil, syarat keadilan. Di antaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksananya yakni memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. Kemudian syarat yang kedua ini harus berdasarkan undang-undang yang disebut dengan syarat yuridis. Di Indonesia, pajak diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun warganya. Kemudian syarat yang ketiga itu tidak mengganggu perekonomian. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan ekonomi. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Ini syarat finansial. Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Kemudian yang nomor 5 adalah sistem pemungutan pajak harus sederhana. Syarat ini telah dipenuhi oleh Undang-Undang Perpajakan yang baru. Contoh ya, biaya materai itu sudah disederhanakan dari 167 jenis menjadi 2 macam tarif aja, yaitu 3.000 dan 6.000. Contoh yang lain, tarif PPN atau pajak pertambahan nilai disederhanakan menjadi 1
tunggal atau tarif tunggal, yaitu 10%. Kemudian pajak perseroan untuk badan dan pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan yang berlaku baik untuk orang pribadi maupun badan. Kemudian teori pemungutan pajak. Yang pertama ada namanya teori asuransi. Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diartikan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, itu ada namanya teori kepentingan. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka pajak yang harus dibayar itu semakin tinggi. Kemudian ada teori daya pikul. Ya, artinya pajak harus dibayar dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul ini ada dua pendekatan. Yang pertama yaitu unsur objektif dengan melihatnya besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang B, unsur subjektif dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Kemudian ada namanya teori bakti. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai kewajiban. Yang kelima ada namanya teori asas daya beli. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian masyarakat yang diutamakan. Nah, sekarang akan kita sampaikan itu kedudukan hukum pajak. Kedudukan hukum pajak itu ada dua sebenarnya hukum di Indonesia itu. Yang pertama adalah hukum perdata, itu mengatur hubungan satu individu dengan individu lainnya. Kemudian hukum publik. Nah, hukum publik ini hukum pajak masuk di dalamnya, di mana jenisnya itu ada hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum pajak, dan hukum pidana. Kemudian hukum pajak material dan hukum pajak formil. Hukum pajak material itu contoh undang-undang pajak penghasilan. Sedangkan hukum pajak formil contoh ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, untuk pengertiannya, hukum pajak material itu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak, siapa yang dikenakan pajak atau subjek pajak, dan berapa besarnya, itu adalah tarif. Kemudian hukum pajak formil itu memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Dalam kurung itu cara melaksanakan hukum pajak material. Hukum ini memuat antara lain adalah tata cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, kemudian hak-hak Fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak, kemudian kewajiban pajak, misalkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Nah, untuk pajak ini dikelompokkan menjadi beberapa ya. Yang pertama adalah pengelompokan menurut golongannya. Itu pajak langsung, yaitu pajak yang tidak bisa dibebankan kepada orang lain. Contoh pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, di mana pajak ini bisa dibebankan kepada orang lain melalui mekanisme jual beli. Contohnya adalah pajak pertambahan nilai yang besarnya tadi sudah kita sampaikan adalah 10%. Kemudian menurut sifatnya itu ada pajak subjektif, di mana wajib pajak itu sebagai pelakunya. Contoh adalah pajak penghasilan. Kemudian yang kedua adalah pajak objektif, di mana pengenaan pajak itu berdasarkan objek pajak, tidak melihat wajib pajaknya. Yang disebut adalah contohnya adalah PPN dan
PPNBM. Kemudian menurut lembaga pemungutannya itu ada pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat, itu ada biaya materai, kemudian pajak penghasilan, kemudian PPN itu pajak pertambahan nilai, dan PPNBM itu adalah pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, ada pajak daerah, di mana pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat 1 maupun daerah tingkat 2. Contoh pajak provinsi itu adalah pajak kendaraan bermotor, kemudian pajak kabupaten itu contohnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lain-lain. Kemudian tata cara pemungutan pajak. Nah, ini disebut dengan stelsel pajak. Yang pertama ada stelsel nyata, di mana pajak itu dipungut kalau penghasilan seseorang itu sudah terrealisasi. Tapi ini punya kelemahan, karena harus menunggu penghasilan seseorang tersebut terrealisasi. Tapi keuntungannya adalah lebih akurat. Yang kedua, stelsel anggapan, ya, di mana wajib pajak itu dianggap dalam suatu tahun pajak mempunyai penghasilan sebesar X. Kemudian dari besaran tersebut dihitung pajaknya dan wajib pajak harus membayar di awal tahun, walaupun penghasilannya belum diterima. Nah, yang berikutnya adalah stelsel campuran. Ini yang digunakan di Indonesia, di mana wajib pajak itu dianggap mempunyai penghasilan, kemudian dia harus membayar pajaknya, kemudian di akhir tahun itu dihitung penghasilan yang sesungguhnya. Jadi nanti kalau pajak itu kurang bayar maka akan dilunasi, tapi kalau lebih bayar maka akan dikembalikan. Nah, yang berikutnya yaitu asas pemungutan pajak. Ada namanya asas domisili, di mana pemerintah itu memungut pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Wajib pajak itu bisa mempunyai penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri, tapi dipungut oleh pemerintah Indonesia kalau dia tinggal di Indonesia. Kemudian yang kedua, asas sumber. Pemerintah akan memotong pajak, wajib pajak berdasarkan sumber penghasilan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga adalah asas kebangsaan, di mana pemerintah itu akan memotong pajak berdasarkan asas kebangsaan. Misalkan kalau warga negara Indonesia, dalam contoh pajak penghasilan, maka dia dikenakan PPh pasal 21. Tapi kalau dia orang asing yang bekerja di Indonesia, maka akan dikenakan PPh pasal 24. Ya, pajak penghasilan pasal 24 itu adalah untuk tenaga asing atau sering disebut dengan ekspatriat. Para pemirsa mahasiswa yang baik, kemudian ada juga namanya sistem pemungutan pajak. Di Indonesia, menurut teori itu ada 3. Yang pertama adalah official assessment system, di mana pemerintah itu sudah menetapkan untuk pajak itu seseorang ataupun wajib pajak sudah ada ketentuannya, ya namanya SKP, surat ketetapan pajak. Kemudian ada self assessment system. Self assessment system itu diartikan bahwa wajib pajak itu bisa menentukan jumlah pajak yang terhutang secara mandiri, tentunya berdasarkan data-data yang ada, misalkan di dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21. Nah, yang berikutnya yang disebut dengan withholding system, di mana pemerintah itu menyerahkan kepada pihak swasta agar mengelola pajaknya. Kemudian pihak swasta tersebut menarik kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, ini di Indonesia belum diterapkan ya, karena pajak itu diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar bahwa yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai oleh negara. Salah satunya adalah pajak tersebut. Nah, sekarang kapan pajak itu timbul dan kapan hilang? Itu ada 2 ajaran. Yang pertama adalah ajaran formil, kemudian ajaran material. Itu mengenai timbulnya hutang pajak. Nah, hapusnya hutang pajak itu karena pembayaran. Tentunya karena pembayaran itu sudah ada pelunasan. Kompensasi, yang dimaksud dengan kompensasi itu adalah
sisa pembayaran tahun yang lalu digunakan untuk membayar pajak tahun berikutnya. Kemudian kadaluwarsa, di mana pajak itu sudah tidak harus dilunasi karena sudah melewati ketentuan waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian ada pembebasan dan penghapusan. Misalkan karena bencana alam, ya, karena adanya peristiwa-peristiwa yang di luar perkiraan oleh wajib pajak, ya, misalnya bencana alam, kematian, dan seterusnya. Saya ingin mengilang sedikit tadi mengenai dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak. Yang pertama ada aturan ajaran formil. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Fiskus itu pemerintah. Ajaran ini diterapkan pada Official Assessment System. Kemudian ajaran material, utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan atau perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada Self-Assessment System. Nah, kemudian ada hambatan pemungutan pajak. Masyarakat itu pasif atau enggan membayar pajak, ya, itu karena perkembangan intelektual dan mental masyarakat. Sistem perpajakan yang sulit dipahami, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Nah, itu disebut dengan perlawanan pasif. Nah, kalau perlawanan aktif, ini ada dua jenis. Yang pertama adalah yang disebut dengan tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Bagaimana caranya? Misalkan, kalau saudara tidak ingin membayar pajak kendaraan bermotor, maka saudara jangan memiliki pajak kendaraan bermotor tersebut. Ya, sebaiknya kendaraan sepeda saja, kan begitu ya. Kemudian namanya ada tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan melanggar undang-undang. Ya, ini yang disebut dengan penggelapan pajak. Contohnya dengan memalsu dokumen-dokumen, adanya kerjasama dengan aparat pajak dalam penyuapan dan sebagainya. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan tarif pajak. Ini ada beberapa tarif. Yang pertama adalah tarif sebanding atau proporsional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif degresif. Nah, kalau tarif proporsional, ini tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terhutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh, untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Kemudian ada yang disebut dengan tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terhutang tetap. Contoh, ya, besarnya tarif biaya materai untuk cek dan biliet giro dengan nilai nominal berapapun adalah 3.000. Nah, kemudian tarif progresif. Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. Contoh, tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kemudian tarif degresif, persentase tarif yang dikenakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Nah, itu disebut dengan tarif degresif. Nah, ini salah satu ilustrasi tarif progresif. Di Indonesia disebut dengan tarif pasal 17. Dimulai dari 5%, 15%, 25%, dan 30%. Untuk 5% itu dikenakan kepada seseorang yang mempunyai penghasilan bersih 0 rupiah sampai dengan 50 juta. Nah, kalau dia mempunyai penghasilan lebih besar dari 50 juta sampai dengan 250 juta, maka dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka dikenakan tarif pajak sebesar 25%.
Kemudian yang mempunyai penghasilan lebih besar dari 500 juta, maksudnya penghasilan kena pajak ya, itu dikenakan tarif 30%. Dari sana kita lihat bahwa ada syarat keadilan, di mana orang yang mempunyai penghasilan kena pajak semakin tinggi, maka akan dikenakan pajak semakin tinggi juga. Nah, kemudian menurut kenaikan prosentasenya, tarif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tarif pajak progresif, kenaikan prosentase semakin besar. Jadi penghasilannya semakin besar, kenaikan prosentase semakin besar. Kemudian tarif progresif tetap, kenaikan prosentasenya tetap. Kalau di Indonesia itu dari 5% ya, kemudian naik 15%, ini kenaikannya adalah 10%. Kemudian naik 25%, kenaikannya adalah 10% juga. Nah, itu yang disebut dengan progresif tetap ya. Tetapi setelah tarif yang terakhir 30%, ini kenaikannya cuma 5%. Nah, itu disebut dengan tarif yang disebut dengan tarif progresif degresif. Kenaikan prosentasenya semakin kecil. Jadi begitu para mahasiswa, sudah kita sampaikan bahwa untuk pengantar perpajakan, tadi saya ulang poin-poinnya secara garis besar. Ada yang pertama namanya definisi perpajakan, kemudian ada fungsi pajak, kemudian ada teori pajak, asas pemungutan pajak, ada hukum pajak secara formil dan material, ya. Kemudian ada tarif pajak, ya. Tadi ada tarif progresif, kita sudah sampaikan. Kemudian ada tarif pasal 17 yang dikenakan terhadap wajib pajak yang ada di Indonesia, itu juga sudah kita sampaikan. Sekiranya itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit materi ini bisa bermanfaat untuk mempelajari mengenai perpajakan. Sekian dan terima kasih.